Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim. Saat ini kita sampai pasal yang terakhir dari kitab Hakim-Hakim, yaitu Hakim-Hakim 21 yang merupakan kelanjutan dari pasal 19 dan 20. Dipersilahkan. Hakim-Hakim pasal 21. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni pada hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang." Esokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa demikian. Pastilah ia dihukum mati." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel." Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak ada seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi berbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis perang yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan pada Bani Jemaah yang Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, "Apakah yang dapat kami lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin." Lagi kata mereka, "Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita, sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin." Lalu kata mereka pula, "Setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona." Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, "Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur, perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya, dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah." Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke Mili, pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana.
Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya, mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, terima kasih atas kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan menceritakan tentang masa-masa kejatuhan moral bangsa Israel karena mereka tidak taat kepada Allah. Pada saat mereka menduduki tanah di Kanaan, mereka tetap hidup berdampingan dengan bangsa Kanaan yang merupakan penyembah berhala dengan ritual-ritual yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan di akhir kitab Hakim-Hakim ini, yaitu di pasal 21 yang tadi kita baca, masih ada juga pertumpahan darah akibat dosa pelecehan seksual yang terjadi di pasal 19 dan pasal 20 yang kemarin sudah kita pelajari juga. Akibat dosa yang sangat parah menimpa bangsa Israel yang bermula dari pelecehan seksual. Secara struktural, pasal 21 ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari Hakim-Hakim 21 ayat 1-4, orang Israel meratapi nasib suku bangsa Benyamin yang hampir musnah gitu ya, tinggal hanya 600 orang yang tertinggal dari pertumpahan darah yang terjadi. Kemudian dari Hakim-Hakim 21 ayat 5-14, orang Israel membunuh penduduk Yabes Gilead dan memberikan istri untuk Bani Benyamin. Kemudian dari Hakim-Hakim 21 ayat 15-25, orang Israel mengusahakan istri tambahan untuk Bani Benyamin. Walaupun di pasal 19 dan 20 diceritakan prahara saudara kandung yang begitu hebat dan mengerikan antara suku Benyamin dan suku lainnya, di pasal 21 ini suku Israel tetap mempunyai hati dan berbelas kasihan kepada suku Benyamin. Mereka memikirkan tentang kelangsungan hidup suku Benyamin. Akibat dari prahara saudara kandung yang sangat mengerikan karena kelakuan suku Benyamin yang melanggar firman Tuhan, bangsa Israel mengambil keputusan untuk bersumpah untuk tidak memberikan anak perempuan mereka ke suku Benyamin. Tentu ini akibat trauma yang hebat ya yang telah terjadi sehingga mereka tidak bersedia menanggung risiko ke depan untuk anak-anak mereka karena kelakuan suku Benyamin yang sangat jahat. Di pasal 21 ayat 1 di awal pasal ini disampaikan orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian, seorang pun dari kita tidak akan memberikan anaknya perempuan kepada suku Benyamin menjadi istrinya. Tetapi mereka juga tetap mempunyai hati dan selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Mereka meratap dan menyesali tentang prahara yang terjadi, bahkan sangat menyayangkan musnahnya suku Benyamin. Dan mereka mengatur harinya di pagi-pagi untuk datang kepada Tuhan kembali, untuk mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban bakaran. Bisa dibayangkan penyesalan yang terjadi karena pertempuran yang begitu hebat dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Prahara yang diawali dari dosa yang berhubungan dengan nafsu manusia yang seharusnya bisa dikendalikan dengan baik, tetapi karena mereka lepas kendali maka hal yang sangat buruk terjadi menimpa seluruh bangsa Israel, bahkan salah satu suku berpotensi untuk musnah gitu ya. Di ayat selanjutnya bangsa Israel berpikir keras untuk mencari solusi bagi suku Benyamin supaya tidak musnah, yaitu dengan mencarikan istri. Karena di antara bangsa Israel sudah bersumpah untuk tidak memberikan anak gadisnya ke suku Benyamin. Walaupun tidak dicatat siapa hakim yang memimpin pada saat itu, tetapi bangsa Israel terlihat sangat kompak dan bersatu dalam menghadapi permasalahan tersebut. Mereka mencari cara supaya suku Benyamin tetap tidak musnah. Akhirnya mereka menemukan 2 cara, yaitu yang pertama, orang Israel yang hidup di Yabes Gilead. Karena mereka tidak datang di Mispa untuk menyembah Tuhan ketika mereka sehingga layak untuk dihukum mati. Yang dibiarkan hidup adalah perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Dicatat mereka memperoleh 400 anak perempuan. Kemudian yang kedua, mereka mengambil anak perempuan daerah Silo pada saat ada perayaan bagi Tuhan. Mereka secara reguler setiap tahun sekali datang ke Silo untuk melakukan perayaan bagi Tuhan, dan mereka memberikan ide kepada suku Benyamin ketika ada anak perempuan yang keluar dan menari-menari, mereka diminta untuk mengambil anak-anak perempuan itu dan menjadikan mereka istrinya, dan jumlahnya sesuai dengan jumlah dari suku Benyamin yang tersisa.
Setelah permasalahan dipandang selesai dan baik, mereka segera pulang, baik itu suku Benyamin maupun bangsa Israel, ke milik pusaka mereka dan membangun kota-kota. Dan di pasal ini, di ayat 25, merupakan ayat penutup, dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya mereka sendiri. Kalimat ini diulang 4 kali di kitab Hakim-Hakim, sehingga bisa diartikan perlunya seorang pemimpin yang benar untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dari pasal 21 ini kita bisa belajar untuk memperoleh amanat teks, yaitu bangsa Israel mengabaikan standar-standar Allah bagi mereka dan melakukan apa yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Sedangkan pikiran dan pendapat manusia terkadang kurang memadai dalam mempertimbangkan kebenaran, sehingga diperlukan terang firman Tuhan dan Roh Kudus supaya tahu standar kebenaran Allah. Aplikasi yang dapat kita peroleh yaitu, apakah kita sudah senantiasa meminta tuntunan Tuhan di setiap langkah hidup kita, sehingga apapun putusan dalam kehidupan kita itu boleh selalu sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian. Peganglah tangan Roh Kudus. Biarlah kita senantiasa berpegang, bersandar kepada firman Tuhan, supaya hari ini kita boleh hidup di dalam kebenaran dalam seluruh aspek hidup kita. Oh
Biarlah kita terus mau berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, dan kita memiliki kasih yang daripada Tuhan untuk kita tetap hidup untuk kebenaran, sehingga banyak orang boleh diberkati dari hidup kita, dan kita boleh memuliakan Tuhan, membuat orang lain merasakan damai Kristus, merasakan berkat Tuhan, merasakan kasih Kristus melalui setiap apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang mengingatkan Tuhan bahwa ketika kami kehilangan pegangan dari Tuhan, maka Tuhan kami tidak bisa hidup benar. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan menjadi Tuhan pegangan pedoman dalam hidup kami, dan Roh Kudus tuntun hidup kami supaya seluruh aspek hidup kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan, kami memuliakan Tuhan dalam Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kami boleh mengasihi sesama kami, menjadi berkat buat orang lain, membawa damai bagi orang lain, supaya orang lain boleh merasakan kasih Kristus, merasakan jamahan Tuhan. Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan. Biarlah Engkau terus membawa kami ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih.